Nah, ditutup di ayat itu, itulah orang-orang yang Allah cintai. Kalau dicintai Allah, sudah pasti apapun yang kita mohon itu, nggak minta aja dikasih. Tapi sedekahnya harus maksa. Bukan nunggu waktu longgar. Tapi saat sempit sekarang ini pun, herbalnya merosot, ini paksain. Setiap subuh tetap harus sedekah. Bukan nunggu nanti setelah bangkit lagi. Jangan. Dan kalau bisa sedekahnya jangan pas subuh. Iya. Habis asar. Habis asar, nih sekarang nih, sampai ntar jam 00. Udah jam 00, udah kita nggak sedekah lagi, udah tenang aja. Karena kan dari habis asar udah, kalau ibarat lebaran udah takbir, ya. Bukan lebarannya besok, sekarang lebarannya. Nah gitu, paksain. Terus kedua Pak, Bu, ucapan adalah doa. Bisa gak Bapak dan Ibu ngucapnya kayak Binyamin S. Film Sidul. Nah, Binyamin pernah ngucap apa pada saat film Sidul? Dul, lo gue sekolahin tinggi-tinggi bukan jadi supir oplet, tapi lo jadi gubernur. Padahal tuh nggak ada skripnya tuh. Apa yang diucapin? Ucapan adalah doa. Jadi gubernur gak? Sidulnya. Rano Karnonya. Jadi. Ada lagi namanya Maya Istianti. Maya, artis Maya Istianti. Dia bilang pada saat dia reuni teman-teman SMA, waktu bikin biodata tuh nama, alamat, lo nggak minta tanda tangan gue. Besok gue kalau udah jadi orang terkenal lo nggak bisa minta tanda tangan gue, lo kan gue sibuk. Tuh, jadi orang terkenal tuh jadi artis Maya, Maya Istianti, maknya Dul, Jalani, Al Dul. Terus dia ngomong apa? Besok gue punya private jet ya. Besok gue punya private jet ya. Walaupun dengan suami yang kedua. Tapi kan ucapan adalah doa. Walaupun yang punya suaminya. Tapi kan dia ikut mobil private jet. Naik gratis. Nah coba Bapak gitu. Saya pasti naik mobil Jeep Mercy. Saya pasti naik mobil Alphard. Pasti saya naik mobil Pajero. Bapak begitu, Ibu begitu. Orang suami saya nggak ada. Sama suami yang kedua lah. Suami yang kepertamaan bokeh. Jadul. Ya, jadi ucapan adalah doa. Ini kan kita enggak. Kapan ya saya punya duit? Kapan saya punya duit? Kapan saya punya duit? Ya nggak mau lah. Nggak mau. Pokoknya nomor 1, yakinnya harus tingkat dewa. Kedua, ucapan adalah doa. Pasti saya punya mobil. Pasti saya punya apa misalkan. Tanaman mawar. Suka gak ibu-ibu tanaman mawar? Nggak suka. Kenapa nggak suka mawar? Hah? Berduri. Oh iya, Ibu? Suka warna-warni. Karena istrinya apa namanya? Pengacara Hotman. Itu kan yang punya mami toko, kan dia punya tanaman mawar tuh. Bagus mawarnya. Dia tanam di tanah. Berkembang. Kalau Ibu emas doyan nggak? Hobi nggak emas? Oh hobi dia. Nah besok bawa ke toko emas Anugrah ITC BSD. Aduh itu toko emas luar biasa. Toko emas BSD. Antri luar biasa. Isinya semuanya pasiennya RDAY. Pada beli? Enggak, pada jual. Enggak lah, pada beli. Beli emas batangan lah. Yang 25 gram. Yang 25 gram gitu. Jadi maunya saya Pak, Bapak sama Ibu coba ucapannya diulang-ulang. Kayak orang manggil ayam. Ker 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 ker.
Nggak datang, ker 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 ker. Ah gitu. Datang nggak ayamnya? Datang. Nggak ada orang manggil ayam. Ker. Manggil kucing. Pus, pus. Nah datang. Nah rezeki juga begitu manggilnya. Pasti cair, pasti cair. Pak, Bu, ini saksinya tadi nih. Udah datang apa belum tadi? Bapak tadi dari Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan. Konawe Selatan. Dia maksain praktekin ilmu RDAY. Dia umumin. Bos, kenapa lo uring-uringan, tidur mulu, sakit gigi? Coba lo colek alat kelaminnya taruh di gigi. Sembuh. Alhamdulillah. Ah, dia paksain celana dalam dibalik. Alhamdulillah. Saldonya di bank gak pernah habis-habis. Nambah terus. Istrinya juga gitu. Celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Dompetnya gak pernah kosong. Nah coba Bapak Ibu praktekin dulu ilmu kearifan lokalnya. RDAY. Paksain. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Yuk. Ilmu kearifan lokal, ilmu nenek kita zaman dulu orang Medan. Kalau nggak pakai celana dalam, kolor dibalik. Kolor dibalik. Tapi itu apa namanya? Deketin mic-nya. Diganti atau gimana? Maksudnya, Tiap hari diganti. Iya. Kan itu lihat di YouTube udah 9 hari. Oh, katanya. yang 9 hari talk chair, terangin. Yang 9 hari nggak ganti talk chair. Tapi resikonya suami nggak bakal datang. Kabur dari itu, dari rumah. Ayo terangin, Iya. terangin. Ada yang testimoni Orang Purbalingga. orang Purbalingga ke sini hajatnya tidak ada. Hajatnya ucap syukur karena sudah terkabul hajat-hajatnya dengan lihat, belum pernah ketemu Pak Haji. Salah satunya yang semula tokonya itu laci uangnya selalu kurang untuk store sales yang datang bingung cari uangnya, enggak ada. Alhamdulillah salah satunya ini ya, dia bikin celana dalam 9 hari nggak ganti. Nggak ganti itu maksudnya, ini dulu ya, nggak ganti itu bukan pakai pagi, siang, sore, malam, enggak, bersolat dicopot, diangin-anginin, pakai. Kalau malam biasa nggak pakai celana dalam, ya udah diangin-angin, tapi nggak usah dicuci. Besok pagi dipakai lagi sampai 9 hari. Nah, dia praktekin, masukkan ke laci uang tadi itu. Alhamdulillah uang yang biasanya berkurang itu ada aja di dalam laci situ. Nah bisa jadi karena mungkin ada tetangganya yang ilmu tuyul atau apa, nggak kuat nahan celana dalam 9 kan, nggak bisa masuk, akhirnya bisa itu salah satunya ya, itu salah satunya pencegah. Kalau biasanya pencegahnya kan ada dikasih rambut, dikasih jarum, dikasih kaca kan begitu ya, ya untuk warung toko itu biasanya ada itunya. Ini ditambahi pakai 9 hari yang tidak ganti. Alhamdulillah. Hanya yang luar biasa dia memang praktek ilmu RDAY, yakin ya. Dibalik. Maka kata Pak Haji besok yang acara di sebuah negeri jauh, seorang lelaki Hotel Mega Cipayung pesen celana dalam yang 9 hari nggak dipakai, dirangkep banyak, mau dikirim untuk hadiah yang datang besok. Nah, luar biasanya dengan keyakinan yang dia lakukan itu, karena dia berhajat, saya malam jam 00 harus bangun. Yang semula tokonya
buka sampai jam 10, tapi karena dia punya hajat jam 12 sampai subuh harus tidak tidur, ibadah, maka habis isya wajib tidur dia. Habis isya, sholat sunnah, taubat, tidur. Tokonya ditutup. Suaminya maunya nggak mau. Tapi dia paksain. Alhamdulillah, walaupun dengan berkurang waktu 3 jam, 7, 8, 9, 10, tapi omsetnya bukan malah berkurang. Nambah. Malah nambah omsetnya. Itu Gila, luar orang. biasa. Dan dengan mandi malam. Dan kemarin kita pesan 1000 celana dalamnya dia. Kita pesan 1000 celana dalam dia yang udah 9 hari nggak ganti. Jadi besok acara di Hotel Mega Cipayung Puncak, dapat yang hadir dapat bonus celana dalam 9 hari yang nggak ganti milik dia. Tadi kan saya mau kasih centong sama uang bibit. Jadi yang datang gratis dapat centong sama uang bibit. Tapi saya pikir-pikir lebih bermanfaat celana dalam bekasnya dia. Jadi duit sama centong saya tarik nggak jadi. Bisa ditaruh di dompet, bisa taruh di laci, bapak bisa taruh di kantong, ya. Daripada celana dalam istri kan belum buat, ini udah buat ya. Kalau bikin istri kelamaan. Lanjut. Jadi itu dari yang dipraktekkan, tapi ini dasar utamanya tadi tetap ini tadi, dan yang lebih utama lagi adalah ilmu yakin. Keyakinan harus bulat, harus nancepnya dalam, ibaratnya ini pondasi. Kalau toh kita kasih pelajaran yang luar biasa, tapi kalau keyakinannya, pondasinya ndak kokoh, nggak ngefek, ambruk. Seperti yang majelis taklim di Bogor kemarin ya. Iya. Di Ciamas sampai di mana? Di Ciapus, tempatnya Pak Uje. Jadi itu pondasinya. Istrinya Uja 55-nya datang. Iya. Jadi berat. Jadi di luar kapasitas sehingga ambruk. Pondasinya tidak kuat. Kita mau bangun gedung tingkat 10, 20, pondasinya harus paku bumi. Yakin. Nah, keyakinan itu. Ada yang mati? Ada. 3. Iya. Mati 3. Serem juga ya. Enggak kuat, ambruk. Tapi istri lo 55 selamat ya, Je? Soalnya celana dalamnya dibalik ya bini lo ya. Kan gue lihat tadi di YouTube. Celana dalamnya bini lo dibalik semua, Je. Justru mertuanya Uje. Mertuanya Uje. Karena pas mertuanya Uje. Mana mik. Justru mertuanya Uje itu beruntung karena mertuanya Uje kan lagi sakit. Ya. Jadi sebelah-sebelahnya itu pasien-pasiennya yang kena musibah itu, dan ada orang dari partai datang ngasih uang, jadi beliau pada kebagian semua. Kenapa, Je? Dapat. Oh, dapat. 300.000. Bini lo mertua lo dapat. Alhamdulillah. Jadi kalau bini lo 5, mertua lo 5 dong. Alhamdulillah. Aduh. Apa? Celana dalamnya dibalik. Mertua lo. Yo iya. Sengsara membawa nikmat. Aduh. Oh dapat dari itu 300.000. Iya. Nyata. Celana dalam dibalik luar biasa. Terus ada lagi bos. Yo, ibu apa pertanyaannya mbaknya? Ayo, bapak. Kalau mau sholat. Mana mic-nya pak? Pinjem mic-nya. Yo, pinjem mic-nya. Kalau mau sholat harus dibalik lagi, Pak. Iya dong, dibalik. Tapi kan celana dalamnya bersih. Okay. Dicopot dulu, yang kotor dijemur dulu. Iya. Supaya hujan nggak itu. Oh iya. Hujan nggak turun. Iya. Karena kalau ada petir juga takut pak. Nggak mau keluar dia lihat celana dalam bapak. Kata petir, takut. Ada itunya kan, ada penangkalnya kan. Iya.
Aduh, gue pengen banyak ketawa. Lu susah bener sih ketawa. Gue pengen lo ketawa. Karena udah depan mata terkabul. Kalau ini mah nggak ngaruh ketawa juga. Karena dia punya penangkal ya. Penangkal petir. Terus lanjut. Nih kalau di badan saya ada gangguan enggak Pak? Ada. Ada. Keluarin, ajarin. Ngeluarin itu. Ajarin itu. Karena agak susah Pak. Iya, ada. Kalau badan kita ada hodamnya, ada jinnya, ada setannya, bikin hajat kita lemot, Bos. Oh iya. Keluarin, Bos, ajarin. Ajarin, keluarin. Ini berlaku untuk semua. Semua, lo ada semua 4-4-nya. 4-4-nya ada. Jadi ini ada gangguan yang ada di badan kita, itu asalnya ada 3 macam. Yang pertama, itu bisa karena memang Bapak Ibu sengaja mencari. Datang ke orang tertentu, datang ke tempat tertentu, kita ritual tertentu, kita melakukan apa-apa, sehingga kita dapat sesuatu yang ikut pada kita. Barangnya berupa apa saja, macam-macam. Ada juga yang tidak berupa barang, tapi berupa langsung masuk di dalam tubuh kita, nempel dengan kita. Itu kita sengaja mencari. Baik itu bentuknya pelaris, bentuknya kekuatan, bentuknya pengasihan, macam-macam. Intinya kan di sini biasanya butuh pelaris itu untuk orang-orang yang berdagang. Untuk kekuatan, orang-orang yang butuh anti, untuk kuat itu. Dulu muda-muda biasanya begitu. Terus butuh namanya pengasihan, biar orang semua yang mandang kita sayang, jatuh cinta, jatuh hati. Asihan. Itu asihan. Itu yang kita cari, apalagi ada yang hanya datang terus dikasih. Ada yang dengan ritual. Nah, ritual ini yang paling nancep nanti. Karena dicari. Kita datang mencari. Yang kedua, karena kita nggak cari. Tapi dia memang sengaja ngikut ke kita. Karena itu dari leluhur kita, dari nenek kita, dari kakek kita, dari bapak kita, dari saudara kita, dari tetangga kita yang orangnya sudah enggak, dia nempel ke kita, ngikut ke kita. Kita enggak cari, enggak pernah nyari, tapi dilihat ada gangguan di situ. Ada juga yang karena orang lain ngirim ke kita dengan tujuan yang macam-macam, menghalangi rezeki, merusak hubungan suami istri, menghalangi untuk tidak dapat jodoh. Ini kiriman dari orang lain untuk mengganggu kita. Nah, maka 3-3-nya ini harus kita niatkan untuk dibuang. Nah, buangnya gimana? Salah satunya kalau ada jin, ada hodam, ada ciri-cirinya ada hodam, ada jin, ada setan. 1, punya motor cicilan. Punya mobil cicilan. Punya rumah cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup cicilan. Nah, coba mbaknya perhatiin. Cicilan nggak pasangan hidupnya? Bapak perhatiin. Istrinya cicilan nggak? Tahu nggak istri cicilan? Enggak. Masa enggak? Nah iya tuh salah satunya. Apa, Pak? Cerewet. Oh, cerewet. Istri yang di dalam ada jin, ada hodam adalah istri yang kalau suaminya pulang diinterogasi. Ditanyain. Papa dari mana? Papa tadi ketemu sama siapa? Papa tadi, pokoknya diinterogasi lah. Yang benar nggak boleh. Jadi pada saat dia masuk dalam rumah, pintunya kunci, langsung suaminya ditelanjangin di situ. Dibuka bajunya, dibuka celananya, semua ditelanjangin. Setelah itu dinenenin.
Gitu. Kalau nenek nggak ada, beliin botol empeng. Pakein itu susu SGM, susu gairah malam. Gue seneng lo pada ketawa tahu. Dari tadi gue ngarepin lo ketawa. Ini yang ketawa malah ini. Neneknya udah peot. Sudah dipesankan Pak Haji kemarin. BH yang jendela. Ya, jadi kita jual Pak BH yang ada jendelanya. Sehingga Nih, masukin diikat biar nggak amem. Iya, ya sedikit-sedikit. 55 apa 10-10 nanti buat anak yatim. Jadi Bapak nanti beli BH yang ada jendelanya. Jadi nanti istri suruh pakai supaya nggak pengap, jadi dibuka jendelanya. Nanti kalau ada burung beo, supaya nggak jatuh. biar nggak jatuh. Soalnya kalau jatuh Pak anjlok, aduh. Nggak bisa nenek. Nggak bisa nenen. Harus setiap malam ya Pak? Iya, 99 kanan, 99 kiri. Belum tidur. Betul. Kalau Bapak mau cepat terkabul pada saat Bapak nenen, Bapak bisa ngitung nggak? Kalau Bapak nggak bisa ngitung, biar cepat terkabul, hitungannya 24 jam langsung terkabul. Bapak pas nenen video call sama Haji Marco. Nah gue seneng tuh ketawa, gue seneng. Lu tuh ketawanya mahal banget, ayo dong. Jadi Bapak video call sama Haji Marco. Jadi Bapak yang nenen, Haji Marco yang ngaceng. Bapak yang nenen, Haji Marco yang video callin. Bos, sabdain bos nyanyi. Disembur langsung teteknya sekel. Tetenya montok. Nih soalnya istrinya tetenya udah nggak montok bos. Udah anak dua. Alah ini masih montok nih. Ini mbaknya umur berapa Pak? Mbak? Tuh masih montok tetenya. Mbaknya umur berapa Mbak? 41, masih montok. Tenang aja nih, disabdain. Oh muatnya 22. Ya udah nggak apa-apa. 22. Ayo sabdain biar istrinya tetenya montok. Disebur ya. Mbah dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya neneknya sudah kendal semua. Sambil komat kami Mbah dukun baca mantra. Pakai air putih lalu pasien disembur. Montok. Coba ulangi lagi bos. Pak, Ada liatin. Mbah dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya tetenya kendor semua. Tetenya kendor semua. Dengan air putih Mbah dukun baca mantra. Tiba-tiba dukun langsung menyembur. Montok. Gitu. Pasti ya nanti Bapak lihat ya. Kalau nggak montok bawa kesini tetenya. Tuker tambah sama yang punya Haji Marco di rumah. Haji Marco montok tahu. Iya montok kan? Montok. Namanya Siti Mariam. Bohai. Betul nggak? Betul. Oke? Bisa, jangan khawatir. Masih bisa montok. Yuk, ada pertanyaan? Lagi? Bebas, mbaknya. Belum jadi ngajarin. Oh, belum jadi ngajarin. Gara-gara Bapak sih. Gara-gara Bapak. Ya, jadi yang dimaksud air cebokan itu bukan kita pipis, BAB dicebokin, ditampung, bukan. Jadi itu istilah saja karena itu dari kelamin kita. Jadi justru kita bikinnya itu kita Disembur jadi montok. bangun tidur Bukan sebelum pipis. Nenen jadi. Jadi sebelum pipis. Ini kan air cebok bunyinya. Air cebokannya begini. Jadi Bapak Ibu siapkan air bersih, air galon, pakai teko ini untuk menghilangkan yang tadi ya. Jadi membersihkan, menghilangkan yang ada di dalam diri kita itu bukan Pak Haji yang bersihin, tapi Pak Haji hanya ngajari
nyarankan Bapak sama ibu yang ngerjain sendiri. Mandiri. Walaupun sekedar ngajarin itu berefek, Pak. Manjur, Pak, manjur. Berefek pada yang ngajarin juga. Berefek. Bapak yang meraktekin, mbaknya meraktekin, mbaknya meraktekin. Kita yang ngajarin, moncrot. Kok gitu? Iya, ngelawan Karena setannya, jinnya, hodamnya ngelawan. Pak. Lo apa-apaan sih ngajarin? Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Ngapain diajarin? Biarin aja, kan gua sama dia udah mendarah daging. Keluar. Kalau nggak keluar gimana mau dapat 10 miliar? Iya. Jadi setan sama jin sama hodam itu nomor satu yang diganggu apa, Pak? Ekonomi. Ekonomi dulu diganggu. Udah ekonominya goyang, baru deh rumah tangga. Kalau udah rumah tangga goyang, baru deh perceraian. Nah, ngeri, Bos. Nah, kalau udah kita pisah sama pasangan kita, dia punya mahkota. Si hodamnya tuh, setannya dapat mahkota. Namanya mahkotanya apa? Dasim. Ada, Pak, di ayatnya. Enggak lah, lawan, Pak. Bu, lawan, Bu. Pak, Mbak, lawan. Lanjut. Ya, jadi siapkan air galon, diisi ya 2/3 lah biar nggak tumpah ya. Tapi kalau untuk berobat ngisinya penuh. Ini yang untuk sehari stekok gini. Sehari. Nah, bangun tidur sebelum pipis. Kalau kebelet pipis, ditahan. Tahan dulu. Tahan dulu. Ya. Kalau yang perempuan gampang kalau nahan. Tinggal beli NCB. Tahu gak NCB? Meteran listrik. Pasang. Kalau nggak bisa, Haji Marco yang pasang. Ini instalator listrik nih. Instalasi listrik. Kalau Bapak dikaretin pakai karet gelang. Tahu kan karet gelang? Ya, karetin. Dari NCB, tahu gak Ibu NCB? NCB yang di listrik. Yang di depan rumah kan ada NCB yang naik turun. Itu kalau mau pipis jeplak, plak. Telepon Haji Marco. Petugas PLN. Nah, dia langsung datang. Nanti saya naik, yang naikin dia. Iya. Jadi tahan sebelum pipis ya. Nah, tidak pakai CD, terserah gimana caranya. Tangan kiri nempel ke alat kelamin. Alat kelamin nempel. Bener-bener nempel ketemu. Laki-laki perempuan juga nempel tangan kiri. Kalau ceboknya pakai tangan kanan berarti tangan kanan. Tergantung cebok kita. Pak Bondas, ibu dari Depok ini bingung. Nempel kok nempelnya mesti. Gue seneng lu pada ketawa. Lu dari tadi ketawanya mahal benar. Iya. Nempelnya di mana, Pak Bondas? Pak Bondas. Ini namanya Kiai Bondas. Kiai Bondas. Nah, enggak. Iya, itu jadi teringat dulu promosi kondom ya. Jadi coba lo terangin kondom. Pantesan orang pada bunting semua. Iya, dikumpulin di balai ibu-ibu desa. Di RT RW. Bapak-bapak dikumpulin di balai desa. Bapak-bapak, ini untuk mengatur kelahiran, maka bapak-bapak harus pakai yang namanya kondom. Nah, diajari cara makainya. Bapak Ibu, bapak-bapak, nanti alatnya seperti ini. Nah, nanti Bapak masukkan kondomnya masuk begini. Ke dalam jempol, dimasukin kan contohnya jempol dia alat kelamin kira-kira. Itu kondomnya dimasukin jempol. Nih begini makainya dipakai jempol. Bisa Bapak Ibu, bapak-bapak bisa? Bisa. Nanti kalau sudah masuk, nah, baru dipakai untuk berhubungan suami istri. Nah. Bener, pas berhubungan suami istri kondomnya nggak dipakai ke alat kelamin kita, dipakai di jempol. Ya bunting semua satu kelurahan. Protes. Kebetulan yang ikut hadir saya sama Pak Haji. Iya, jadi nempelnya di alat kelamin gini ya, ini. Ini yang satu nggak usah megang, nggak apa-apa, bisa dua-duanya. Tapi bukan pakai celana, nanti contohnya lah itu pakai celana. Kiai Bondas, telanjang dulu lo, telanjang. Kiai Bondas, telanjang. Contohnya begitu aja, itu susah ya.
Maka, Bondas, ini, bondas. Ini sudah copot ya. Anggap ini copot ya. Bayangin copot. Bukan Ibu Depok bingung lagi. Copot apa ini? Copot apa? Jadi ambil ucap, nanti ada ucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Digosok ya, tidak ditempel. Kenapa digosok? Biar keluar asapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu di dalam tubuh saya, di dalam badan saya, nama disebut. Badan saya, nama, binti disebut. Baik yang karena saya cari sendiri, atau karena dia datang sendiri, atau karena kiriman orang lain kepada saya, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kenapa harus atas kemauan dan inisiatifnya sendiri? Ini kita tidak memaksa dan tidak bermusuhan. Kita paksa keluarkan secara pelan-pelan ya, sadar kita ganggu dengan bau ini tadi, gosokan ini tadi, keluar asapnya, pegang, masukkan ke air. Tangan-tangan kita sendiri, alat-alat kita sendiri, masukkan ke air-air kita sendiri. 9 kali, ucap lagi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim atas ridha Allah SWT dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY. Ada, nanti kita kasih ya. Atas ridha Allah dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu di dalam tubuh saya, di dalam badan saya, baik karena yang saya pernah cari sendiri, atau karena dia datang sendiri kepada saya, ataupun karena atas kiriman orang lain kepada saya, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri, kembali ke asalnya. Sayanya tadi disebut ya, saya, nama, binti, masukkan lagi 9 kali. 9 kali, air ini harus habis sehari. 1 teko. 1 teko. Untuk minum langsung boleh, untuk bikin susu boleh, untuk bikin kopi, bikin Bubur kacang hijau, masak nasi. Yang penting air ini masuk ke diri kita selama 9 hari. Kalau 9 hari sudah terasa gatal, atau sebelum 9 hari juga terasa gatal di sekitar kemaluan kita, di badan kita terasa gatal, jangan panik, nggak usah telepon Pak Haji Marco untuk garuk. Oh. Dia mah mereksa. Oh, mereksa. Kira-kira alat kelaminnya ada jenggernya nggak? Kalau ada jenggernya dia pasti laporan sama Mbah Dukun. Kalau terasa itu, lanjutkan terus, minum terus, bikin seperti ini lagi sampai rasa gatalnya hilang. Kalau gatalnya hilang berarti sudah keluar, sudah normal, sudah netral. Rezeki akan datang. Otomatis masuk. Karena kalau kita pernah nyari, pernah dikirim orang, ganggu, dia ganggu, ekonomi juga terganggu. Enggak apa-apa. Kan hajatnya sudah ke kan udah nyebutin nama ibu waktu bikin, kan udah nyebutin nama ibu sama binti. Udah nyebutin nama bapak sama bin, nama mbaknya binti, bapak bin. Jadi orang lain makan, suami makan, nggak apa-apa. Kan udah fokus buat kita. Kalau 9 hari pertama belum terasa gatal, bikin 9 hari yang kedua. Karena ini bergantung pada
mendarah Kekuatan, mendagingnya. udah mendarah dagingnya udah lama nggak? Lama. Ada yang baru 3 hari sudah Gatal. karena dia nggak pernah nyari, nggak ritual, Ketempelan. jadi ketempelan saja. Itu lebih cepat. Kalau nyari pun dia hanya dikasih, kadang juga lebih cepat. Tetapi kalau Nyari, ngamalin. ritual, Waduh, ritual. masuk banget. Itu agak lama biasanya. Lama, bisa 9 hari yang kedua baru keluar. Diulang terus. Kalau belum terasa gatal berarti dia belum keluar.